Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lifati Nur Ida Lailia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan pendidik di SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Perkenalkan, fasilitator saya, Bapak Abdul Khadimul Azal MBD, dan pengajar praktek saya Bapak Nur Hasan SPD MM. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi yang merupakan modul 1.4 budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Terdapat 3 teori motivasi. Yang pertama, hukuman termasuk identitas gagal. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Dan yang ketiga adalah konsekuensi dan restitusi, termasuk identitas yang sukses. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif, yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah maupun di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, semua murid diberikan kesempatan berbicara dan mengutarakan ide serta gagasannya tentang apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, semua ide yang telah disampaikan murid kemudian dipilih yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, hasil keyakinan kelas menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan. Menurut Dr. William Glasser, terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah pemantau. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai teman, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai seorang pendidik, diharapkan memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua merasa diterima, dan yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Sebelumnya, kita membahas mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas buruk menjadi identitas yang baik dan sukses. Selanjutnya, tahapan dalam proses segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser yang awalnya stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui bahwa kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan selanjutnya adalah tahapan menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang bertujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik.
serta murid dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Yang pertama adalah kasus 1. Waalaikumsalam, silakan duduk Hani. Baik, Hani, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, saya beberapa kali datang terlambat. Kira-kira seingat Hani sudah berapa kali Hani datang terlambat? Seingat saya sudah 3 atau 4 kali. Baik Hani, dengan datang terlambat menurut Hani suatu kesalahan atau bukan? Iya Bu. Suatu kesalahan ya. Baik, melakukan suatu kesalahan adalah hal yang wajar dan manusiawi. Namun yang terpenting kita mau berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut untuk ke arah yang lebih baik. Hani terlambat pasti mempunyai suatu alasan. Kira-kira Hani datang terlambat karena apa? Karena saya keasikan bermain HP seperti melihat Instagram, TikTok, sampai saya tidur larut malam. Baik, menurut Hani tahu tentang keyakinan kelas kita? Tahu Bu? Tahu. Kira-kira dengan datang terlambat apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai. Lalu keyakinan apa yang sudah Hani langgar? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Menurut Hani, disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Penting Bu, karena apabila kita menerapkan sikap disiplin, saya akan dapat datang tepat waktu dan tidak ketinggalan kegiatan pembelajaran. Iya benar, apabila kita menerapkan sikap disiplin, maka hidup kita menjadi terarah dan terarah, sehingga tidak tertinggal mata pelajaran selanjutnya. Baik Bu, saya akan menerapkan sikap disiplin dan saya minta maaf karena sudah sering datang terlambat. Iya, menurut Hani, hal apa yang bisa Hani lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main HP hingga larut malam Bu, dan saya akan memasang alarm agar saya tidak bangun terlambat. Baik, sekarang Hani sudah menemukan solusinya. Semoga ke depan Hani tidak datang terlambat lagi dan bangun lebih pagi lagi ya nak. Baik Bu, terima kasih. Baik, silakan kembali ke ruang kelas lagi Hani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alayari Hani Santi dari kelas 8A. Terima kasih Bu dengan berdiskusi dengan Bu Fatin dalam penyelesaian masalah saya akan berusaha untuk datang tidak terlambat dengan bangun lebih pagi dan tidak tidur larut malam. Diskusinya sangat bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam dulu Agar. Ibu, Agar, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas. Katanya tadi kamu bertengkar dengan Maulana ya? Enggak Bu, Kira-kira tadi kamu bertengkar karena apa? tadi PR saya dicontek Bu, saya baru datang lalu buku saya diambil Bu, tas saya dibuka, diambil, dicuri. Begitu, terus kamu marah dan kesal dengan Maulana. Enggak Bu, kayak saja Bu, bajunya Bu, enggak lebih lagi Bu. Baik, tadi kira-kira setelah saya omelin dan sama kesal dengan Maulana, kira-kira ada alasan lain apa tidak? Ada Bu, dia enak saja Bu, nyontek deh. Saya udah ngerjain sampai larut malam Bu, pegel, tidurnya cuma sebentar. Baik, ya sebenarnya hal yang wajar kamu marah dan kesal dengan Maulana karena dia sudah mengambil tugas kamu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu tidak sampai memukul Maulana atau bertindak fisik dengan Maulana. Menurut Aga, sekarang coba kita pikirkan. Menurut Aga, apakah sesuai dengan tindakan kelas kita yang sudah Aga lakukan tadi? Sesuai Bu, Kira-kira tindakan apa yang sudah kamu lakukan? saling menghormati Bu. Baik, saling menghormati. Menurut kamu menghormati anak teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Nah, kalau menurut kamu terpenting, keyakinan kelas yang harus kamu perbaiki dalam kondisi marah atau harus kamu kendalikan saat kamu marah, kira-kira Harus lebih sabar Bu. harus lebih sabar lagi. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini ya, Kak? Saya harus lebih sabar lagi Bu, kalau ada anak yang mencontek saya lebih laporkan kepada Bapak Ibu guru saja.
Baik, sekarang Anda sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Sekarang Anda boleh kembali ke kelas lagi ya, Nak. Gitu. Terima kasih Bu. Iya, silakan ke kelas Anda. Gitu. Dari kelas 7 dengan berdiskusi dengan Bu Livatin dengan masalah saya dapat mengetahui solusi dari masalah saya tersebut dengan menahan amarah dan menghargai orang lain. Terima kasih Bu dengan diskusinya. Diskusinya sangat bermanfaat. Terima kasih. Demikian video segitiga restitusi yang telah saya buat. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.